Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum Ibu Najmi Hayati SPD MED. Selanjutnya marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan nikmat Ia jualah kita telah dapat melaksanakan segala aktivitas kita di muka bumi ini. Selawat barakah salam tidak bosan-bosannya kita hanturkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Untuk itu janganlah lupa kita untuk berselawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepadanya, kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ribel, NPM 2124 pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang membahas tentang materi psikologi umum, yaitu tentang berpikir positif. Baiklah, langsung saja kita masuki materinya, yaitu A. Pengertian jenis-jenis berpikir, proses berpikir, manfaat berpikir, teori berpikir, dan konsep Islam tentang berpikir. 1. Pengertian berpikir. Berpikir merupakan salah satu hal yang membedakan antara manusia satu dengan yang lain. Menurut Irdayanti, tahun 2018-2019, berpikir merupakan proses menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi secara kompleks, meliputi aktivitas penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Adapun menurut Ahmadi dan Supriyono dalam Najlah 2016, berpikir itu merupakan proses yang diakletis. Artinya selama kita berpikir, pikiran kita dalam keadaan tanya jawab untuk dapat meletakkan hubungan pengetahuan kita. Dalam berpikir kita memerlukan alat, yaitu akal, atau disebut juga dengan rasio. Adapun menurut Santrok dalam Rahmawati tahun 2014, berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan mentransportasi informasi dalam memori. Ini sering dilakukan untuk membentuk konsep, bernalar, dan berpikir secara kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Rahmawati 2014-2015. Dalam berpikir juga termuat kegiatan meragukan dan memastikan, merancang, menghitung, mengukur, mengevaluasi, membandingkan, menggolongkan, memilah-milah atau membedakan, menghubungkan, menafsirkan, melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada, membuat analisis dan sintesis, menalar atau menarik kesimpulan dari premis-premis yang ada, menimbang dan memutuskan. Adapun menurut Nur dalam Februari 2015, di mana seseorang dalam berpikir, menurut Khadijah dalam buku Psikologi Belajar, secara sederhana, berpikir adalah memproses informasi secara mental atau secara kognitif. Secara lebih formal, berpikir adalah penyusunan ulang atau memanipulasi kognitif, baik informasi dari lingkungan maupun simbol-simbol yang disimpan dalam long term memory. Jadi berpikir adalah sebuah representasi simbol dari beberapa peristiwa atau item. 2. Jenis berpikir. Menurut Morgan DKK, masih dalam buku Khadijah Psikologi Belajar, membagi dua jenis berpikir, yaitu berpikir autistik dan berpikir langsung. Berpikir autistic thinking, yaitu proses berpikir yang sangat pribadi menggunakan simbol-simbol dengan makna yang sangat pribadi, contohnya mimpi. Sedangkan berpikir langsung atau directive thinking, yaitu berpikir untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, menurut Kartono dalam buku Psikologi Belajar, karangan Khadijah mengemukakan bahwa terdapat 6 pola berpikir, yaitu yang pertama, ada berpikir konkret, yaitu
yaitu berpikir dalam dimensi ruang, waktu, dan tempat tertentu. 2. Berpikir abstrak, yaitu berpikir dalam ketidakberhinggaan, sebab bisa dibesarkan atau disempurnakan keluasannya. 3. Berpikir klasifikatoris, yaitu berpikir mengenai klasifikasi atau pengaturan menurut kelas-kelas tingkat tertentu. 4. Berpikir analogis, yaitu berpikir untuk mencari hubungan antara peristiwa atas dasar kemiripannya. 5. Berpikir ilmiah, yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. 6. Berpikir pendek, yaitu lawan berpikir ilmiah yang terjadi secara lebih cepat, lebih dangkal, seringkali tidak logis. 3. Proses berpikir. Bagaimana kita untuk mengetahui bagaimana kita berproses dalam berpikir? Dalam proses berpikir terdapat 3 langkah pokoknya, yaitu 1. Pembentukan pengertian. Dalam tahap ini setidaknya dibentuk melalui beberapa tingkatan sebagai berikut. A. Menganalisis ciri-ciri dari objek sejenis. Misalnya, menganalisa ciri-ciri manusia dari berbagai jenis. Manusia dari Indonesia. Makhluk hidup berbudi, memiliki kulit sawo matang, berambut hitam, tidak terlalu tinggi, dan sebagainya. Manusia dari Eropa. Makhluk hidup berbudi, berkulit putih, berambut pirang, bermata biru atau hijau, dan sebagainya. Manusia dari Afrika. Makhluk hidup berbudi, berkulit hitam, berambut keriting, bermata hitam, dan seterusnya. Manusia dari Cina. Makhluk hidup berbudi, berkulit kuning, berambut hitam lurus, bermata sipit, dan sebagainya. B. Membandingkan ciri tersebut untuk menemukan ciri-ciri yang sama, ciri-ciri yang tidak sama, mana yang selalu ada dan mana yang selalu tidak ada, mana yang hakiki dan mana yang tidak hakiki. C. Mengabstraksikan, yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki, menangkap ciri-ciri yang hakiki pada contoh. Di atas ciri-ciri yang hakiki adalah makhluk hidup berbudi. 2. Pembentukan pendapat. Pembentukan pendapat merupakan peletakan hubungan antara dua atau lebih pengertian. Pendapat tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat. Pendapat tersebut terbagi atas 3 kategori, yakni A. Pendapat afirmatif atau positif. B. Pendapat negatif. C. Pendapat modalitas atau kemungkinan yang akan datang. 3. Penarikan kesimpulan. Terdapat 3 macam kesimpulan, yakni A. Kesimpulan induktif, merupakan kesimpulan yang diambil dari beberapa pendapat khusus yang nantinya tertuju pada satu pendapat umum. Misalnya, tembaga dipanaskan akan memuai. B. Kesimpulan deduktif, merupakan kebalikan dari kesimpulan induktif, yang mana penarikan kesimpulan berdasarkan pada hal yang umum, kemudian tertuju pada hal-hal yang lebih khusus, misalnya pendapat umum. C. Kesimpulan analogis, merupakan kesimpulan yang dapat dengan cara membandingkan atau menyesuaikan dengan berbagai pendapat khusus yang telah ada. Misalnya, Andi anak yang pandai dan Andi naik kelas. 1. Timbul rasa sulit. Rasa sulit tersebut didefinisikan menjadi sesuatu pemecahan sementara menambah keterangan terhadap pemecahan yang tadi, yang menuju kepada kepercayaan bahwa pemecahan tersebut adalah benar. 2. Melakukan pemecahan lebih lanjut dengan verifikasi eksperimental percobaan, mengadakan penilaian terhadap penemuan eksperimental menuju pemecahan secara mental untuk diterima atau ditolak, sehingga kembali menimbulkan rasa sulit. 3. Memberikan suatu pandangan ke depan atau gambaran mental tentang situasi untuk dapat menggunakan pemecahan tersebut secara tepat. Ini menurut Kelly 1930 dalam bukunya yang berjudul The Scientific versus the Psychological Approach to the Novel Problem. Proses berpikir menuruti langkah-langkah berikut. Materi terakhir yaitu manfaat berpikir positif. Ada 4 manfaat berpikir positif. Yang pertama yaitu mengelola stres dengan baik. Stres merupakan tekanan yang berasal dalam diri maupun luar dan bersifat membuat tidak nyaman. Stres perlu segera diatasi untuk mencegah perburukan kondisi karena akumulasi stres yang berlebihan. 2. Jiwa raga lebih sehat. Berpikir positif memiliki banyak manfaat untuk kesehatan jiwa dan raga. Berpikir positif dan identik dengan ketenangan dan rasa percaya diri yang tinggi.
Apabila jiwa kita lebih tenang, maka sistem tubuh pun juga dapat bekerja dengan nyaman. Aktivitas pun bisa dikendali secara menyeluruh oleh sistem kendali tubuh. 3. Lebih semangat. Orang-orang yang selalu berpikir positif akan memiliki semangat yang lebih tinggi dalam menjalani aktivitasnya. Setiap hari diawalinya dengan semangat penuh dan keyakinan bahwa hari ini akan berjalan dengan sangat baik seperti hari-hari sebelumnya. 4. Memiliki banyak teman. Orang-orang yang selalu berpikir positif selalu memiliki banyak teman dan terhindar dari pikiran buruk orang lain terhadap dirinya. Orang-orang dengan pikiran positif mampu menjadi individu untuk teman-temannya sehingga mereka sangat senang bergaul dengannya. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.